Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ulfadila Putri dengan NIM 20058127 dari Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari ujian tengah semester pengantar sejarah Indonesia dengan dosen pembimbing Ibu Hera Hastuti MPD. Pada video kali ini terdapat 5 materi. Yang pertama, kita mulai dari zaman prasejarah, Hindu-Buddha, Islam, kolonial, dan zaman sekarang. Oke, yang pertama kita mulai dari zaman prasejarah. Zaman prasejarah terdiri dari 3 periodisasi. Yang pertama yaitu berburu dan mengumpulkan makanan, yang kedua bercocok tanam, dan 3 perundagian. Berburu dan mengumpulkan makanan dari aspek ekonomi. Kehidupan ekonomi manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana sangat tergantung pada alam. Yang sosialnya, kehidupan sosial masih pada tingkat sesederhana sekali karena mereka hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka mereka hidup secara berkelompok dan tersusun dalam keluarga kecil. Dari aspek budaya, diantaranya hasil budaya batu yang pernah ditemukan yaitu kapak perimbas, kapak pendetak, kapak genggam, serpihan bilah, dan lainnya. Yang kedua yaitu bercocok tanam. Dari aspek ekonomi, manusia pada masa bercocok tanam diperkirakan sudah melakukan kegiatan perdagangan sesederhana mungkin, yaitu barter atau tukar-menukar barang. Yang kedua yaitu dari aspek sosial, mereka hidup secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan kecil. Yang ketiga dari aspek budaya, secara fungsi, alat-alat ini digunakan sebagai alat bercocok tanam yang pernah ditemukan seperti kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, alat pemukul, kayu, dan manik-manik. Yang ketiga yaitu pada perundagian, terdiri dari aspek ekonomi. Yang pertama yaitu hasil panen pertanian disimpan untuk masa kirim dan diperdagangkan ke daerah lainnya. Dan kegiatan peternakan juga berkembang dan jenis hewan ternaknya sudah mulai beragam. Yang kedua yaitu dari aspek sosial. Seseorang yang dipilih sebagai pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dengan roh-roh atau arwah nenek moyang demi keselamatan desa setempat. Yang ketiga yaitu budaya. Temuan Diwatuweti Flores yang menggambarkan kapak perunggu, perahu, dan melukis unsur-unsur dalam kehidupan yang dianggap penting. Yang kedua yaitu dari zaman Hindu-Buddha. Zaman Hindu-Buddha kita lihat dari aspek sosial dan budaya. Yang pertama yaitu munculnya kasta yang merupakan stratifikasi di mana yang terdiri dari kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Yang kedua bahasa dan tulisan. Dikenalnya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang menandakan berakhirnya zaman praaksara di Indonesia. Yang ketiga, kepercayaan. Dengan masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, maka banyaklah penganut agama Hindu-Buddha yang dahulunya belum mengenal agama tetapi mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme serta totemisme. Selanjutnya penanggalan. Sebelum masyarakat mengenal penanggalan, tentunya mengandalkan tanda-tanda alam yaitu binatang dan turunnya hujan. Masyarakat mulai mengenal penanggalan dari India Barat yang menggunakan sistem peredaran bulan yang disebut sistem penanggalan Saka. Sistem ini digunakan sekitar abad 7 hingga 14 Masehi. Seni bangunan. Pengaruh Hindu-Budaya dalam hal kebudayaan yang sampai saat ini masih banyak kita jumpai adalah seni bangunan berupa candi dan prasasti. Selanjutnya, seni sastra. Dapat menelusuri jejak sejarah berupa karya sastra. Contohnya, Gatot Kacasraya, karangan Panuluh, karya raja-raja Baya dari Kerajaan Kediri, Arjuna Wiwaha, karangan Pukanwa, dan lainnya. Yang terakhir yaitu toleransi beragama. Ini tampak pada Kerajaan Majapahit, di mana terjadi toleransi antara penganut agama Hindu dan Buddha. Demikian pula dengan toleransi yang terjadi di Kerajaan Mataram Lama antara Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra. Materi yang ketiga yaitu peradaban Islam. Peradaban Islam kita lihat dari 3 aspek, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Yang pertama, politik. Sistem pemerintahan masih berbentuk kerajaan, tetapi namanya berubah menjadi kesultanan. Raja berganti gelar menjadi sultan.
Para pemimpinnya disebut dengan khalifah. Agama Islam dalam waktu yang relatif cepat, ternyata agama Islam dapat diterima dengan baik oleh sebagian besar lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari rakyat jelata hingga raja-raja. Dari aspek sosial budaya, Hindu, Buddha lebih dulu masuk di Nusantara daripada Islam. Namun dengan mudahnya Islam dapat masuk dan membaur di antara masyarakat Indonesia. Hal ini karena Islam masuk secara damai sehingga kaum pribumi yang mudahnya dapat menerima ajaran Islam tersebut. Akan tetapi karena kebudayaan yang berkembang di masyarakat Indonesia begitu kuat, maka berkembangnya kebudayaan Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Hingga terjadilah akulturasi budaya seperti seni bangunan, aksara, dan seni sastra. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Daerah-daerah pesisir sering dikunjungi para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat yang menerapkan konsep jual beli secara Islam. Materi selanjutnya yaitu zaman kolonialisasi. Pada zaman kolonialisasi, kita lihat dari 3 aspek lagi. Yang pertama yaitu sosial politik, pendidikan, dan ekonomi. Sosial politik. Saat awal kedatangan bangsa Eropa dan ketika belum diberlakukannya politik etis, seketika bangsa Eropa merubah sistem sosial Indonesia di mana terdapat 3 golongan, yaitu masyarakat kalangan bawah yang meliputi kaum buruh, pedagang, pekerja rendah lainnya. Yang kedua yaitu masyarakat kelas menengah, seperti petani yang memiliki tanah. Yang ketiga itu masyarakat kalangan atas seperti pemuka agama dan para bangsawan. Aspek yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda adalah sekolah-sekolah kejuruan seperti sekolah calon pegawai negeri sipil yaitu Ospia. Ada pula 2 sekolah kejuruan medis selevel dengan tingkat universitas seperti Stopia dan Nias. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Pada zaman itu, petani memang disuruh untuk menanam komoditas Belanda yang diupah dengan harga yang sangat murah, sehingga petani semakin miskin. Namun setelah adanya politik etis, Belanda membuatkan saluran irigasi untuk pengairan sawah. Dampaknya bagi saat ini, yaitu kita mendapatkan transfer teknologi pertanian yang lebih modern dari Eropa. Selanjutnya, atau yang terakhir pada zaman sekarang. Dilihat dari aspek politik, sosial, ekonomi. Pada zaman sekarang, pembangunan berbagai konsep politik, ekonomi, sosial di dalam mengarahkan proses perubahan yang diinginkan suatu bangsa akan melibatkan semua pemikiran, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pada abad sekarang, yaitu pada abad ke-21, ditandai dengan pesatnya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia sebagai akibat perkembangan teknologi informasi. Implikasinya di dalam upaya perubahan yang direncanakan yang dikenal dengan istilah pembangunan. Masalah-masalah sosial budaya, ekonomi, dan politik tersebut akan melebur dalam satu telaah yang berada dalam ranah sosiologi dan antropologi. Masalah pembangunan tidak hanya merujuk kepada aspek kualitas, tetapi juga pada aspek kuantitas. Baiklah, sekian jawaban dari ujian tengah semester pengantar sejarah Indonesia dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.